إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, sudah menjadi suatu hal yang kita ketahui semua bahwasanya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana kita yakini juga bagi orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, maka pastinya dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tertanam di dalam hati seorang hamba akan menjadikan seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan dan amal saleh yang dia lakukan. Sebagian orang ketika berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, yang amal saleh tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang berat untuk melakukannya, bahkan susah untuk melakukannya. Akan tapi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka bukan hanya gemar untuk beramal saleh, akan tapi mereka merasakan lezat dan nikmatnya ketika bermunajat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal yang seseorang apabila 3 hal tersebut berada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan dan lezatnya amal saleh. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia senantiasa menjadikan Allah dan Rasulnya untuk yang paling dia cintai dari apapun juga yang ada di alam semesta ini. Selama hal-hal yang dekat dengan dirinya mengganggu kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka ia senantiasa lebih mengedepankan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya apapun konsekuensinya. Maka orang-orang yang demikian ketika beramal saleh, mereka mendapatkan lezat dan manisnya ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kedua bagi orang-orang yang memiliki cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa memupuk kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta yang ada di dalam hatinya menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih, lebih-lebih azab di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha
wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian ataupun saudara-saudara kalian ataupun istri-istri kalian ataupun kerabat-kerabat kalian ataupun harta yang kalian usahakan ataupun perniagaan yang kalian takut kerugiannya ataupun rumah-rumah yang kalian ridha dengannya, itu semua lebih kalian cinta daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ancamkan fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan satu perkara azab, yang azab tersebut menimpa orang-orang yang mereka tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk amalan yang dengannya seorang selamat dari azab Allah, maka dengan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang berikutnya adalah seseorang akan mendapatkan kelayakan untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya, di antaranya dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi, kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya, apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Maka orang ini mengatakan, ma'a'adadtu laha kabira saumin wala salah. Saya tidak mempersiapkan salat yang banyak ataupun puasa yang banyak. Ma'a'adadtu laha illa hubballahi wa rasulih. Akan tetapi yang saya persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat, di antaranya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bentuk bagian dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang dicintai. Kemudian Rasul menegaskan, wa anta ma'aman ahbabta, dan engkau wahai penanya akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika hati seseorang dipenuhi dengan cinta kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik, apapun itu sebab kecintaan dia, baik karena kepandaian olahraga dia ataupun karena perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, maka akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang fasik tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan dalam keutamaan yang berkaitan dengan mereka-mereka yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sempurna, maka menjadikan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadi keimanan yang sempurna. Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia menjadikan aku, kata Rasulullah, yang lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya,
ataupun seluruh manusia yang memiliki jasa kepadanya harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dia cinta. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai dari apapun juga kecuali dari diri saya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar, tidak wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Keimanan engkau tidak akan sempurna sampai engkau benar-benar menjadikan aku yang lebih engkau cintai daripada diri engkau sendiri. Maka Umar pun mengikrarkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah yang paling dia cintai dari apapun juga termasuk dari dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-ana ya Umar, baru sekarang keimanan engkau adalah keimanan yang benar, keimanan yang sempurna ketika menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dia cinta." Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, para sahabat ridwanullahi alaihim adalah manusia-manusia yang mereka paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa berittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika melaksanakan satu ibadah, tidaklah melaksanakan ibadah tersebut kecuali ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk kecintaan mereka juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mengedepankan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapapun itu di muka bumi. Sehingga perkataan yang sangat hebat pernah dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Yushaku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama." Hampir-hampir langit akan menurunkan hujan kepada kalian. Hujannya adalah hujan batu. Yaitu ketika saya berhujjah dengan mengatakan Rasulullah bersabda, kalian membantahnya dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata dengan perkataan yang berbeda. Maka para sahabat ridwanullah senantiasa ketika mereka berhukum dengan apa yang sampai kepada mereka dari perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka mendapatkan ridha dari Allah dengan apa yang mereka lakukan. Bukti dari cinta mereka kepada Rasulullah, tunduk patuh kepada Rasulullah, dan ketika beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun selain dari itu, ketika menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah itu adalah cinta yang palsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.